Jadi jangan ragu-ragu ketika kita mengetahui ada orang yang dicurigai oleh kita, nasabnya palsu siapapun dia, apalagi itu nasab itu dijual-jual untuk kepentingan dirinya, kemudian ada orang yang direndahkan, dihina, dicaci maki dengan bermodalkan pengakuan nasabnya, maka penting sekali untuk diketahui kebenaran pengakuannya tersebut. Bukan hanya Ibnu Hajar Asqalani dan bukan hanya pula ulama seperti Syekh Ibrahim bin Qasim, termasuk Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi yakni dengan batil, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan serta dipenjara. Ini dalam kitab Ushul wa Qawaid fi Kasfi Muda'il Ashraf, ya. Jadi jangan ragu-ragu kita semua membongkar siapapun dia yang mengaku zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bicarakan ini, jangan sampai kemudian kalau kita meninggal nanti pertanggungjawabannya dimintai. Kenapa kalian hanya diam pada saat nasab saya dipermainkan oleh orang, dipakai untuk melakukan pendakwiran ke sana kemari, menjual-jual atas nama barokah Nabi. Nah, itu. Jadi ini pertanggungjawabannya di situ. Makanya sudah betul apa yang disampaikan oleh Abu Ya Yusuf, bahwa ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, dan saya kira ada kitabnya yang beliau baca. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Perhabibang ini memang sesuatu yang sangat susah untuk berakhir, apalagi Bahar Smith memilih impact dengan melakukan satu acting yang menurut saya sudah sangat keterlaluan. Apalagi actingnya ini tidak masuk akal. Ini pun kita masih menunggu hasil kepolisian. Saya sebenarnya berharap bahwa kalau misalnya memang Bahar Smith ini tidak sanggup untuk menghadirkan kitab-kitab yang bisa menyambungkan nasab Balawi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ahmad bin Isa, ya tidak perlu melakukan dagelan politik. Apa susahnya angkat bendera putih, memohon maaf kepada umat bahwa sesungguhnya memang kami tidak sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi tuntutan umat hari ini. Yang kedua, kalau tidak sanggup tes DNA, ya tidak perlu juga melakukan ini. Sekalipun sebenarnya untuk tes DNA ini sudah ada yang bisa membayar Bahar. Jadi adik Bahar tidak usah bermain petak umpet seperti ini, seolah-olah ingin melarikan ini pembahasan bahwa Bahar Smith itu dianiaya atau mau dibunuh hanya karena persoalan nasab ini. Tidaklah, jangan terlalu bersandiwara, jangan menutupi sesuatu dengan cara-cara yang barbar, cara-cara yang brutal yang bisa membuat masyarakat ini se-Indonesia terguncang. Jangan sampai kemudian di framing habis-habisan lagi bahwa cucu Nabi mau ditembak. Indonesia sudah tidak aman untuk cucu Nabi, mau bahaya itu. Jadi hadapi saja dengan gentle ini. Saya kira seluruh ulama-ulama NU yang bicara soal nasab niatnya cuma satu, bagaimana memurnikan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang berbahaya, saya selalu bilang jangankan nasabnya Rasulullah yang dijahat, nasabnya orang kampung saja yang kebetulan leluhurnya memiliki nama besar di kampung itu. Nah kalau ada yang mengklaim itu, bisa turunannya yang lain bisa ngamuk, bisa marah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja turunannya yang saya bisa marah, tapi juga bisa berdampak buruk terhadap hidup orang yang memasukkan nasab tersebut. Nah saya kira soal pernasaban ini tentu memang agak berat
beratnya di mana, karena kemudian banyak orang yang berpikir bahwa selama ini kita di Nahdlatul Ulama banyak mengikuti ulama-ulama yang berlabelkan habaib, dan termasuk saya kira memang ini sudah diperintahkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tetapi ternyata kemudian dari informasi yang beredar, dan itu sudah saya kira sangat luas, ada dua hal yang mesti dipahami di sini, bahwa perjuangan untuk memurnikan nasab Rasulullah ini adalah menjadi bagian daripada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini digambarkan oleh Abuya Yusuf dari Banten. Akan ada beberapa kitab rujukannya yang beliau bacakan. Tetapi yang lain tidak perlu kemudian ketakutan bahwa nanti kalau betul ini terbukti bahwa palsu lalu kehilangan muka. Tidaklah. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i juga sudah memberikan gambaran di dalam kitabnya yang isinya itu bahwa ada empat hal yang membuat orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama itu tentu saja kalau dia beradab. Yang kedua orangnya dermawan. Yang ketiga orangnya tawadhu. Kemudian yang keempat memiliki alim dan memiliki pengetahuan yang luas soal agama. Jadi tentu bagi habaib-habaib yang selama ini kita taslim ke beliau, tidak ada hal yang merugikan di sana, karena memang beliau sekalipun bukan habaib, tetapi empat hal ini ada di dalam dirinya. Salah satunya misalnya seperti Habib Lutfi bin Yahya, seperti Habib Abdul Rahim wa Makkah di Makassar yang juga pengurus PBNU. Saya sampai kapanpun pasti tetap akan taksim ke beliau, tetap hormat ke beliau apapun yang terjadi terkait soal diskusi pernasaban ini. Jadi sebaiknya kalau saya, apa yang disampaikan juga Kiai Rahmat Syarif dari Tangerang itu juga patut kita dengar sebenarnya, dan harusnya orang-orang yang ada di Rabita bisa menerima usul beliau, dan bahkan beliau siap memfasilitasi diskusi dengan pihak-pihak atau kiai-kiai pribumi, terutama Kiai Imanuddin, Kiai Nur Ihya, dan saya Zulfikar. Saya kira siap lah berhadapan dengan Bahar Smith. Jangan Bahar. Saya kira Bahar tidak tepat. Cocoknya kalau langsung Rizik Syihab, kemudian Bung Taufik dan Hanif ya. Jadi 3 lawan 3. Ada 3 mewakili kubu Rabita, 3 mewakili kubu pribumi. Nah, itu yang kita tunggu sebenarnya, supaya ini selesai, dan siapapun yang menang di dalam perdebatan itu tidak perlu ada yang merasa jumawa. Kita juga tidak perlu terlalu jumawa kalau kebetulan misalnya Kiai Imad CS yang menang. Nah, tetapi kalau misalnya kemudian itu tadi yang saya sampaikan 3 nama itu, Bung Rizik, Bung Taufik, Bung Hanif kalah di dalam perdebatan tersebut, kita juga tidak boleh menghina beliau, merendahkan beliau. Kecuali memang para oknum-oknum Habib Kuclu yang kurang ajar mulutnya, ya tetap kita akan libas. Kita tidak boleh hormat kepada mereka. Jadi sahabat-sahabat semuanya, jangan terlalu takut membahas soal nasab ini, karena bagaimanapun juga ini menjadi kewajiban kita sebenarnya, bagaimana memurnikan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tidak bicarakan ini, jangan sampai kemudian kalau kita meninggal nanti pertanggungjawabannya dimintai. Kenapa kalian hanya diam pada saat nasab saya dipermainkan oleh orang, dipakai untuk melakukan pendakwiran ke sana kemari, menjual-jual atas nama barokah Nabi. Nah itu. Jadi ini pertanggungjawabannya di situ. Makanya sudah betul apa yang disampaikan oleh Abuya Yusuf, bahwa ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, dan saya kira ada kitabnya yang beliau baca. Jadi tidak mengarang, tidak ngaur sebagaimana ngaurnya Habib Kuclu setiap menanggapi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama pribumi yang bicara soal nasab. Jadi saya kira apapun itu, yang terakhir saya menghimbau kepada seluruh habaib Kuclu. Jadi ini disclaimer ya, habaib Kuclu, oknum habaib yang selama ini tidak beradab, yang selama ini senantiasa memberikan hinaan-hinaan, cacian-cacian terhadap masyarakat, khususnya ulama-ulama, para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Saya catat betul
Ada orang yang pernah membuta-butakan Gus Dur, tidak saja buta matanya tapi juga hatinya buta. Itu saya catat betul itu siapa orangnya, dan sampai hari ini kalau saya ingat nama itu saya langsung emosi. Nah itu pasti saya tidak akan hormati. Tercatat saja namanya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak hormati kalau dia mau menghina ulama NU, apalagi kalau misalnya memang terbukti bahwa nasabnya palsu. Tidak ada di dalam kamus saya orang seperti itu. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita.